Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Afifah Nugraheni, dosen Program Studi Bioteknologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Aisyah, Yogyakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah mikrobiologi yang saya ampu. Mata kuliah mikrobiologi yang memiliki kode MK BTK 1004 merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot sebesar 3 SKS, yang mana terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pelaksanaan perkuliahan mikrobiologi dilaksanakan secara tim teaching yang terdiri dari 2 dosen pengampu mata kuliah, yaitu dosen pertama, saya sendiri, Ika Afifah Nugraheni, selaku koordinator mata kuliah mikrobiologi, dan dosen kedua, Ibu Sarvina Mutia Syarifah. Pada mata kuliah mikrobiologi, mahasiswa mempelajari mengenai konsep dasar mikroorganisme dan peran mikroorganisme dalam lingkungan dan kehidupan. Ada 6 bahan kajian dari mata kuliah mikrobiologi yang meliputi: yang pertama, struktur dan fungsi sel mikrobia; yang kedua, klasifikasi mikrobia pada eukariot dan prokariot; yang ketiga, nutrisi dan pertumbuhan mikrobia; keempat, metabolisme mikrobia; kelima, genetika mikrobia; dan yang keenam, aplikasi mikrobia dalam kehidupan. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan mikrobiologi adalah: pertama, mahasiswa menjelaskan konsep struktur dan fungsi sel mikrobia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan klasifikasi mikrobia. Yang ketiga, mahasiswa memahami nutrisi dan pertumbuhan mikrobia. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan metabolisme mikrobia. Yang kelima, mahasiswa memahami genetika dalam mikrobia. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mendeskripsikan aplikasi mikrobia dalam kehidupan. Terdapat 14 materi pembelajaran dalam perkuliahan mikrobiologi yang diperoleh mahasiswa selama 1 semester, yaitu: yang pertama, kontrak dan timeline perkuliahan; kedua, sejarah mikrobiologi; ketiga, struktur dan fungsi sel mikrobia; keempat, taksonomi mikrobia; kelima, penggolongan prokariot; yang keenam, penggolongan eukariot; yang ketujuh, aplikasi prokariot dan eukariot dalam kehidupan; materi ke-8, nutrisi mikrobia; 9, pertumbuhan populasi mikrobia; 10, metabolisme mikrobia; 11, genetika mikrobia; 12, siklus nutrisi mengenai karbon dan nitrogen; 13, siklus nutrisi terkait fosfor dan besi; yang ke-14, aplikasi mikrobia dalam siklus nutrisi di alam.
Berbagai macam referensi yang terkait dapat digunakan sebagai bahan materi utama maupun pendukung untuk perkuliahan mikrobiologi. Referensi yang digunakan dapat berupa buku maupun artikel jurnal penelitian dari dosen. Beberapa referensi yang digunakan untuk perkuliahan mikrobiologi adalah yang pertama, Group Biology of Microorganism dari Madigan et al. Edisi 15. Yang kedua, Biology dari Campbell et al. Edisi keempat. Yang ketiga, Molecular Biology of the Cell dari Albert et al. Edisi ke-5. Yang keempat, jurnal dengan judul Deteksi Escherichia coli dan Salmonella pada jamur kunir asem di daerah Gamping Sleman, Yogyakarta. Yang kelima, jurnal dengan judul Aktivitas Antibakteri dari Bakteri Endofit asal akar ciplukan Physalis angulata terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Sistem pembelajaran mata kuliah mikrobiologi terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, pembelajaran secara sinkronus melalui Zoom. Yang kedua, pembelajaran secara asinkronus melalui e-learning Unisa Yogyakarta atau Lensa, di mana materi perkuliahan dapat diakses mahasiswa selama mengikuti perkuliahan. Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah mikrobiologi telah berbasis pada Student Centered Learning atau SCL yang mengarahkan mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan. Adapun metode perkuliahan tersebut adalah yang pertama, cooperative learning, yang kedua, small group discussion, dan yang ketiga, self-directed learning. Sistem dan bobot perkuliahan untuk mata kuliah mikrobiologi terdiri dari 4 komponen, meliputi yang pertama, tugas-tugas dengan bobot penilaian sebesar 25%, yang mana ini mencakup penugasan, kuis, makalah, dan nilai presentasi studi kasus mahasiswa. Yang kedua, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot sebesar 20%. Yang ketiga, ujian akhir semester atau UAS sebesar 20%. Dan yang keempat, praktikum dengan bobot penilaian sebesar 35%. Demikian paparan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah mikrobiologi. Berikut video cara mengakses pembelajaran asinkronus mata kuliah mikrobiologi melalui e-learning Unisa Yogyakarta atau Lensa. Pertama, ketikkan kata kunci Lensa Unisa Yogya pada kolom pencarian. Pilih alamat URL lensa.unisayogya.ac.id. Klik menu login, kemudian isikan username dan password. Berikut tampilan utama dari Lensa Unisa Yogyakarta. Kemudian, pilih Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Bioteknologi untuk tahun ajaran 2021-2022. Klik semester 1 dan pilih mata kuliah mikrobiologi. Berikut ini adalah tampilan laman e-learning mata kuliah mikrobiologi.
Pada e-learning mikrobiologi tersaji deskripsi mata kuliah, bahan kajian, capaian pembelajaran mata kuliah, peta pembelajaran, sistem dan bobot penilaian, dosen pengampu mata kuliah, serta referensi pembelajaran. Mahasiswa dapat mengakses RPS, timeline, modul, dan bahan ajar. Berbagai penugasan, kuis, dan studi kasus diunggah oleh mahasiswa melalui Lensa Unisa Yogyakarta. Selain itu, pelaksanaan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester juga dilakukan melalui Lensa. Demikian paparan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya hari ini kita kuliah mikrobiologi ya. Kuliah mikrobiologi di pertemuan kedua kita akan diskusi mengenai sejarah mikrobiologi. Nah, kemarin kita sudah membicarakan kontra ya, ada kontra, ada timeline. Nah, untuk saat ini kita masuk ke sejarah ya. Jadi kita mengenal perlahan pelan-pelan dulu mengenai mikrobiologi. Karena dulu ini mata kuliah di SMA itu mikrobiologi gabung ya dengan biologi ya. Atau ada mata kuliah tersendiri? Gabung ya, karena dulu gabung di biologi umum. Nah, sebenarnya mikrobiologi ini merupakan bagian dari biologi umum. Karena kalau kita belajar biologi, kita belajar sesuatu makhluk hidup ya yang sifatnya makro, organisme dan juga mikroorganisme. Nah, bagian mikroorganisme inilah yang dipelajari dalam mikrobiologi. Sehingga kalau kita berbicara mengenai mikrobiologi, kita berbicara mengenai sesuatu yang tak kasat mata ya, sesuatu yang tak kasat mata, karena tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi harus menggunakan alat untuk melihat keberadaan mikroorganisme tersebut. Yang pertama ini tahap penemuan mikrobiologi. Ini tahap ya sedang mulai muncul bermunculan ilmuwan-ilmuwan yang meneliti atau membuktikan bahwa mikroorganisme itu ada. Itulah di awal di sini di tahun 1687 sampai 1895. Tokohnya ada Anthony van Leeuwenhoek, ada Louis Pasteur, ada Koch ya, Koch dan ada Winogradsky. Itu tokoh-tokoh yang muncul ya di era mikrobiologi di awal ini. Di fase apa ya? Di fase penemuan ya, discovery ya. Kemudian berkembang lagi di tahun 1941. Nah, ini mulai masuk ke era selanjutnya sejak ditemukannya struktur DNA yang menyebutkan bahwa ternyata yang namanya organisme termasuk mikroorganisme itu ada loh material genetik yang berperan penting dalam kehidupannya atau disebut sebagai blueprint. Apa itu? Ini DNA ini yang penting ini. Nah, ini sejak ditemukannya DNA gitu ya, maka era biologi mulai bergeser masuk ke era biologi molekuler. Nah, saat itulah orang ilmuwan beramai-ramai untuk meneliti mengenai struktur DNA. Termasuk juga struktur DNA pada mikroorganisme. Kenapa? Ya karena struktur yang namanya material genetik, DNA itu ternyata menarik sekali. Dari sesuatu yang kecil ya, sesuatu yang kecil, itu ternyata ada lagi yang mengaturnya gitu. Sel itu kan kecil, mikrobia kan kecil ya. Yang kecil itu ternyata juga diatur ini, ada pengaturnya. Ada yang sebagai cetakan kehidupan. Apa itu? Ini material genetik ya. Nah, ini menarik sekali sampai juga ada struktur DNA yang double helix ya. Watson and Crick itu juga ditemukan di 1953, semakin itu mengokohkan
penelitian terkait era biologi molekuler ini. Nah, sehingga sampai ditemukannya adanya PCR tahun 1985 di sini. Nah, era PCR muncul, inilah membuat penelitian juga mulai bergeser dari yang bersifat biologi molekuler ya terkait material genetik, ini mulai beralih menjadi era proteomics dan genomics. Jadi semuanya kita mengarahnya ke genom. Karena genom ini ternyata penyandi kehidupan yang membuat kenapa kita menjadi yang menyandi ya cetakan yang membuat kenapa kita mancung, kenapa alis kita tebal, kenapa mungkin mata kita sipit. Nah, itulah yang menyandi, itu adalah material genetik. Sehingga saat kita mengubah material genetik itu satu bahasa saja itu bisa mengubah fenotipik yang tampak di kita, di individu kita. Mungkin dengan kita mengubah satu bahasa saja dari yang awalnya pesek ya, itu bisa menjadi mancung. Jadi yang awalnya kulit kita berwarna putih bisa menjadi kecoklatan atau eksotisnya seperti itu. Jadi satu bahasa dalam material genetik itu sangat penting sekali. Nah, sampai sekarang ini era genomics, proteomik atau mikrobiologi molekuler ya, yang mengarah ke gen-gen. Nah, kalau sekarang ini sudah beralih lagi ya. Jadi karena adanya COVID ini pun, ini memaksa kita masuk bergeser juga. Jadi yang awalnya mungkin dulu kita nggak mengenal real time PCR, apa itu ya, masa deteksi penyakit pakai PCR itu dulu tuh nggak ada ya, jarang sekali. Tapi sekarang dengan adanya pandemi COVID ini tuh mengubah sekali, benar-benar kelihatan mengubah kehidupan kita ya. Termasuk kita mau mendeteksi keberadaan adanya penyakit atau enggak, ya kita lakukan sampai taraf molekuler. Nah, ini lama-lama ini akan mengubah era nanti, era penelitian dalam mikrobiologi juga. Lalu peran mikrobiologi apa saja? Nah, di sini saya contohkan. Jadi namanya mikrobiologi itu tidak hanya terbatas ya dalam satu bidang. Jadi mikrobiologi ini bermanfaat di berbagai macam bidang. Baik itu bidang pertanian, bidang industri, bidang pangan, bidang pakan, sampai juga bidang kesehatan. Semua berperan. Nah, ini contohnya untuk saya ambil di bidang pertanian. Perannya apa? Nah, perannya di sini namanya mikroorganisme itu punya inang yang bermacam-macam ya, karena mikroorganisme itu ada yang punya inang, di mana dia berkembang jika ada inang, dan ada yang atau istilahnya kita sebut sebagai simbiotik, dan ada yang sifatnya asimbiotik. Kalau simbiotik itu butuh inang untuk berkembang biak. Kalau asimbiotik itu dia hidup bebas. Nah, ini adalah contoh dari mikrobia yang sifatnya simbiotik tapi bermanfaat bagi tanaman inang. Jadi yang namanya makhluk hidup di inang itu tidak selamanya merugikan. Jadi ada yang menguntungkan dan ada yang sifatnya parasit tadi. Jadi parasit itu sifat ya. Nah, ini contoh dari mikroorganisme yang melakukan simbiosis dengan tanaman inangnya. Nah, ini adalah namanya adalah nodul ya, nodul atau mungkin seperti tonjolan yang sering kita temui di tanaman kacang-kacangan. Kalau teman-teman penasaran, nah mungkin kakeknya atau mbak atau ayahnya petani bisalah dan kebetulan menanam kacang ya, kacang tanah, bisalah dicabut itu di akarnya nanti akan banyak nodul ya. Di dalam nodul ini ada, kalau kita buka ya, kalau teman-teman penasaran buka, itu akan ada warna kemerah-merahan. Nah, warna kemerah-merahan itu kalau kita isolasi, itu di situ banyak sekali keberadaan mikroorganisme. Ya, spesifiknya yaitu bakteri Rhizobium sp. Ya. Jadi Rhizobium sp di sini itu menguntungkan tanaman karena mampu membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi berupa nitrogen. Karena nitrogen ini salah satu nutrisi yang sifatnya makro bagi tanaman untuk pembentukan sel-selnya dan juga untuk ya metabolisme sel. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi ini di bidang pertanian.
Kemudian, nah ini ya, ini nodul. Jadi kalau nodul nodul ini sebenarnya tumor ya, tumor karena gelembung-gelembung ya, pembengkakan jaringannya. Tapi di dalam sini itu ada bakterinya, koloni bakteri yang sifatnya menguntungkan tadi. Nah ini, jika dibelah ya nodulnya ini, itu akan ada warna kemerahan. Nah kemerahan inilah koloni populasi dari bakteri Rhizobium. Nah, seperti ini kalau kita amati di bawah mikroskop. Kemudian selain itu di bidang kesehatan. Jadi di dalam perut kita ya, saluran pencernaan kita ada berbagai macam mikroorganisme yang sifatnya itu menguntungkan karena membantu menyerap nutrisi-nutrisi yang kita makan ya. Nah, sehingga dan membantu mendegradasi makanan. Ada E. coli, terus ada lactobacillus. Nah, semua ada di dalam perut kita. Contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi di bidang industri di sini. Di sini untuk biofuel ya. Dari mana biofuel? Jadi biofuel dari berbagai macam senyawa dari alam yang mengandung karbon. Karena untuk menghasilkan biofuel, bahan yang digunakan adalah glukosa. Glukosa ini kan kelompok karbohidrat ya dari kelompok monosakarida, karbohidrat sederhana. Nah, ini bisa kita peroleh dari berbagai macam bahan alam yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya, nah ini rumput-rumputan yang mengandung banyak selulus, atau dari seresah dari batang atau di batang pohon ya, itu juga banyak mengandung selulus, atau mungkin dari kulit ya, kulit buah itu juga banyak mengandung selulus, atau juga dari sini jagung. Ini banyak mengandung karbohidrat pati. Nah, itulah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan biofuel berupa etanol. Karena etanol ini dihasilkan melalui fermentasi glukosa. Jadi kalau kita mau membuat biofuel, kita harus mencari bahan yang kaya mengandung karbohidrat. Nah, itu baik itu selulus, baik itu lignin, atau baik itu pektin. Nah, itu sumber-sumber karbohidrat yang mampu kita gunakan sebagai bahan biofuel. Bisa, itu kan limbah ya, banyak kita temukan di alam itu limbah, kalau kita manfaatkan akan bagus sekali. Nah, terus di bidang pangan ini apa ya? Di bidang pangan di sini. Nah, ini contohnya keju ya. Keju ini pun keju berbagai macam ini sumber mikroorganismenya. Bisa dari propionibacterium ya. Atau mungkin dari yang lainnya. Karena setiap jenis keju itu dihasilkan oleh mikroorganisme yang berbeda. Jadi ada yang bolong-bolong seperti ini. Terus ada yang yang mulus ya. Ada yang mulus, ada yang warnanya macam-macam, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya orange. Nah, itu dihasilkan oleh mikrobia yang berbeda. Karena banyak sekali mikroorganisme yang berperan dalam proses pembuatan keju di sini. Mungkin saya yakin di pengantar bioteknologi sudah dikenalkan ya, terkait produk-produk bioteknologi yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Lalu, nah di sini ada asam laktat sama etanol. Jadi yang namanya ini semua ini dihasilkan oleh proses fermentasi. Fermentasi dari glukosa. Nah, proses fermentasi itu bisa dihasilkan melalui jalur etanol atau melalui jalur selain etanol. Tergantung dari mikroorganisme yang kita gunakan. Jadi antara etanol atau ada alkohol ya sama laktat itu jalur yang berbeda. Jadi jadi fermentasi itu tidak selamanya sifatnya haram ya. Jadi kalau fermentasi jadi alkohol enggak. Kan tergantung yang kita gunakan mikroorganismenya apa. Kalau kita menggunakan mikroorganisme yang menghasilkan etanol yang mana itu adalah alkohol ya, itu bisa haram. Tapi kalau laktat di sini, nah itu berbeda. Jadi tergantung jumlah jenis mikroorganisme yang kita gunakan. Terus tadi ada yang bertanya, kalau etanol ini semakin lama digunakan gitu ya,
apakah semakin baik gitu. Ya sebaiknya tuh ada rentang waktunya ya, ada rentang waktunya. Karena jika proses fermentasi kita teruskan lama terus-menerus, itu akan terbentuk asam asetat. Di sini asam asetat tuh pahit ya, rasanya beda. Jadi mulai pahit-pahit lebih dominan dibandingkan yang etanol. Nah, ini jika diteruskan selama terus-menerus. Namun mungkin produsen wine gitu ya atau yang lainnya itu punya cara untuk memperlambat aktivitas metabolisme dari mikrobia, yaitu dengan menyimpannya pada suhu yang tempat yang dingin biasanya untuk memeram. Nah, kan dengan begitu nanti kualitas yang dihasilkan itu akan baik, akan bagus. Karena kandungan glukosa di dalam medianya sini ya, di dalam bahannya itu sudah berkurang dan sudah sepenuhnya menghasilkan etanol. Nah, itu. Ada pertanyaan? Ini slide terakhir saya. Ada diskusi? Izin Halo. bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau alkohol itu kalau fermentasi tape berarti juga apa haram, Bu? Iya. Alkohol itu masuk ke fermentasi etanol ini. Nah, kalau terkait haram atau halal, kita harus mengacu ke Majelis Keputusan Fatwa MUI ya. Nah, jadi yang namanya haram itu kalau kita memang meniatkan sesuatu untuk kita menghasilkan cairan itu. Itu kita haram. Contohnya apa? Nah, kita buat fermentasi wine. Itu haram. Kenapa? Karena niat kita mau menghasilkan wine, cairan alkoholnya itu. Kita mau buat arak gitu ya. Itu haram. Kenapa? Karena kita niat kita untuk menghasilkan haram itu, menghasilkan arak itu. Nah, sedangkan tape di sini itu menurut fatwa MUI itu diperbolehkan. Kenapa? Karena yang kita inginkan hasil akhirnya yang kita niatkan itu tidak membuat cairan tapenya ya, tapi kita mau membuat agar nasi itu ya, beras ketannya itu menjadi lunak dan punya bentuk yang khas gitu ya, punya bentuk yang berbeda dari beras ketan. Atau kalau kita membuat tape dari singkong ya kita ingin membuat agar ketelanya singkongnya itu menjadi lunak dan kita sebut tape karena proses fermentasi. Nah, jadi itu. Jadi kita sebut halal atau haram sesuatunya itu kita harus mengacu ke fatwa MUI. Jadi selama ini sejauh ini yang namanya tape itu masih dalam pendapat fatwa MUI itu halal ya, diperbolehkan. Begitu Mbak. Kecuali kita membuat fermentasi dari singkong dari beras ketan bukan untuk membuat tape tapi membuat cairan tapenya atau arak, itu haram. Jadi kan semua itu berawal dari niat ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi dalam Islam itu niat aja itu sudah ditulis, dicatat sebagai suatu amalan, pahala. Jadi kita berniat saja, wah saya nanti malam mau puasa, itu sudah dicatat kebaikan dalam diri kita, insya Allah. Apalagi kalau kita melakukan itu ya, perbuatan yang baik. Jadi innamal a'malu binniyat, semua berawal dari niatannya. Begitu Mbak. Saya kira sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dan saya juga udah melebihi target ya 15 menit, nggak apa-apa. Mari kita akhiri perkuliahan di pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Demikian dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.